Pertama, kami melihat daripada secara etika. Etika berkaitan dengan penyampaian informasi. Kegiatan daripada persidangan boleh saja, namun tidak masuk dalam materi pertimbangan hakim dalam hal perceraian. Karena apa? Kita harus memperhatikan di mana secara psikologi Paula dengan Mbak Im ini kan punya anak. Kita harus menjaga anak-anak tersebut sebenarnya, sehingga tidak menjadi catatan buruk bagi perkembangan si anak itu sendiri. Saat seorang humas pengadilan agama menyampaikan secara vulgar, maka ini kami menganggap adanya dugaan pelanggaran etika dalam penyampaian sebuah informasi. Beda halnya dengan pidana, dengan putusan pengadilan pidana ya. Beda dengan perdata perceraian. Karena perceraian ini kan menyangkut hubungan privat seseorang. Saya meyakini bahwa yang dilakukan oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan itu melanggar secara etika dan mestinya harus disanksi. Kira-kira begitu. Sanksi yang pada abang bisa memastikan atau dari sudut pandang abang ini memang melanggar etik. Iya kan? Ya. Nah, seperti apa sih bang sebenarnya sanksi yang didapat itu? Ketika akan peserta memang dilaporkan ke tentu ada mekanisme ya. Di dalam pengadilan agama itu punya standar operation prosedur. Etika itu diatur pada saat pelaksanaan di dalam pengadilan itu sendiri. Saya tidak bisa katakan dia harus kena sanksi apa, namun itu kita serahkan kepada internal pengadilan yang sudah punya mekanisme. Tentu kami ini tidak layak untuk menjadi humas. Sebaiknya diganti. Karena apa? Ini sudah mencoreng, membuka isi daripada putusan yang menurut kami adalah perlunya privat. Karena di pengadilan perceraian itu kan secara tertutup dilakukan, bukan secara terbuka. Nah ini harus kita jaga sebagaimana aturan yang harus di semua pihak, terutama terhadap anak-anak daripada kedua belah pihak ini. Kalau kita menuntut pada undang-undang pernikahan, di situ ada pasti ada perceraian, Ya. pasti ada hak asuh dan sebagainya. Di case Paul dan Mbak Im ini, anak kan Mbak Im minta Ya. dalam catatan mungkin itu tadi alasannya Ya. ibu dan segala macam Ya. Seperti apa sih Pak sesungguhnya ketika anak itu harus diatur ke tangannya? Ya, ada beberapa syarat-syarat ya sesuai dengan ketentuan aturan bahwa seseorang anak itu yang usianya di bawah 13 tahun itu semestinya harusnya jatuh kepada seorang ibu. Ya, dia mestinya jatuh ke hak asuhnya pada si ibu. Tetapi memang ada kehilangan hak asuh. Hak asuh seorang ibu apabila dia anggap tidak layak sebagai seorang ibu. Contohnya pemabuk, ya, selingkuh, terus berjudi. Nah, ini tindakan-tindakan yang tidak layak ataupun dia tidak bisa mendapat hak asuh anak itu terhadap anaknya. Sehingga kami menduga juga dengan adanya seperti ini, dugaannya perselingkuhan itu terbukti, informasinya dalam putusan itu, maka seorang ibu tidak layaklah menjadi hak asuh daripada anak tersebut. Tetapi dalam hubungan antara seorang ibu dengan anak itu tidak akan pernah putus. Silakan untuk tetap bersama-sama membesarkan daripada anak. Tetapi secara ketentuan 13 tahun ke bawah mestinya jatuh ke seorang ibu. Namun ada hak asuh anak asuh ibu itu hapus atau hilang dengan ada ketentuan yang saya sampaikan. Tidak layak sebagai seorang ibu. Seperti selingkuh, seperti dia juga seorang penjudi dan lain sebagainya. Mabuk-mabukan. Oke, berarti kalau untuk permasalahan Paula dan Mbak Im ini, apakah kemungkinan hak asuh itu Paula bisa tidak dia dapatkan? Karena kan digadang-gadangkan permasalahan ini Paula lah yang berselingkuh. Seperti apa nih Pak? Bisa jadi, sekarang kan masih proses ini. Bahwa sekarang ada banding posisi. Kita melihat ada putusan 16 April itu mengatakan bahwa sudah ada putus, tapi kan belum inkrah. Semua kemungkinan bisa terjadi pada saat dia adanya putusan banding nanti maupun kasasi ataupun upaya hukum luar biasa lainnya, sehingga kita belum bisa mengatakan ini inkrah karena belum punya kekuatan hukum tetap. Bisa saja nanti saat memang posisi Paula bisa membuktikan bahwa dia layak sebagai seorang ibu yang mendapat hak asuh anak, dia buktikan di pengadilan pada saat diberikan banding. Bisa saja, atau mungkin sih menguatkan putusan terakhir, putusan pertama judik faksi bahwa menguatkan putusan pengadilan pertama. Nah,
Saya belum bisa menyampaikan bahwa apakah layak dia sebagai seorang ibu untuk mengasuh anaknya atau tidak. Kita tinggal berproses saja sampai inkrah putusan pengadilan. Oke, tapi kan Bang, mungkin putusan sudah menentuk palu, tapi kan polemik ini masih berjalan. Ya. Antara Baim dan Paula melaporkan hukum lagi ke tingkat yang lebih tinggi, Ya. sedangkan Baim mengeluarkan bukti-bukti lagi nih tentang perselingkuhannya Paula gitu. Menurut Abang dari kacamata hukum seperti apa sih baiknya gitu kan? Ini kan ada yang bilang merusak mental anak juga jadinya kan. Gimana nih Bang? Kan ini sekarang sampai hari ini juga ada laporan ke Dewan Pers Ya. terkait itu, dan ada debat antara lawyer di TV perihal masalah rumah tangga, bisa dibilang gimana nih Bang? Sebenarnya ranah daripada hubungan privat antara Paula dengan Baim itu sebenarnya tidak perlu dibesar-besar. Sekarang silakan berproses di pengadilan. Apakah itu dia bisa membuktikan bahwa Paula itu memang melakukan tindakan daripada luar khusus yang saya sampaikan tadi, bahwa dugaannya dia berselingkuh, dugaannya. Cuman kan kita harus pastikan dulu di putusan pengadilan itu. Kalau dia berkaitan mengatakan bahwa bisa melakukan upaya hukum, bahkan dia bisa melaporkan pihak lain yang dianggap memfitnah. Kalau memang dia punya bukti dia tidak berselingkuh, tapi dikatakan orang berselingkuh, bisa dilaporkan balik. Tapi kalau tidak melakukan upaya hukum dalam azas hukum itu kontrario, pembuktian terbalik, maka secara umum dia mengakui bahwa dia melakukan itu. Cuman kan sekarang silahkan berproses dalam penegakan hukum. Kalaupun dia tidak terima dengan apa yang disampaikan dia sebagai seorang yang melakukan tindakan perselingkuhan tersebut, ya silahkan lapor balik bahwa ini fitnah. Tapi kalau dia tidak melakukan itu, dia hanya melaporkan etika daripada para hakim yang memeriksa dan memutus dari perkara tersebut ke mahkamah, ke komisi yudisial, maka itu hanya etika para hakim, bukan tentang tindakan tuduhan dia yang berselingkuh. Jadi itu harus ke pengadilan tinggi ya Bang? Ya pengadilannya nanti silakan pembuktian. Kalau merasa dia tidak melakukan selingkuh tersebut, ya langsung lapor balik dong ke pidana bahwa saya tidak melakukan itu. Dia buktikan itu dalam pembuktian terbaliknya bahwa saya tidak melakukan itu. Tapi kalau dia tidak melakukan itu, ya tanda kutip juga, saya juga tidak membenarkan bahwa dia selingkuh atau tidak. Tetapi yang saya lihat terakhir adalah melakukan upaya hukum pelaporan kepada mahkamah komisi yudisial dengan dugaan pelanggaran etika daripada para hakim, termasuk hakim yang pada situ merangkap menjadi humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Bang, di kisruhnya rumah tangga, pencerahan rumah tangga kayak ini kan udah muncul lah rekaman suara gitu kan, segala macam lah yang isinya itu pasti menyebutkan ada kerugian pihak Paula. Dari sisi hukum Pak, satu penyebaran ini sendiri. Yang kedua, bisa gak sih yang seperti itu mempengaruhi putusan dari pengadilan sendiri gitu? Bisa saja. Maka saya bilang tadi bahwa dalam proses ini semestinya Pak Ibu tidak melakukan penyebaran daripada rekaman-rekaman itu, karena itu berdampak hukum baik terhadap Pak Ibu sendiri yang secara mata dia menfitnah atau mencemarkan nama baik daripada Paula, dan dia mencoba untuk menggiring opini supaya hak asuh itu anak jatuh kepada dia. Bisa saja seperti saya menduga seperti itu, bahwa ini tindakan-tindakan yang dicoba diatur skenarionya sedemikian rupa untuk menghancurkan nama baik daripada Paula. Tapi kembali ke Paula, kalau memang dia tidak merasa melakukan itu, silakan berproses di pidana, silakan laporkan itu dengan tindakan-tindakan yang adil bagi Paula itu sendiri. Tapi kalau tidak melakukan, saya menyayangkan. Saya melihat di beberapa rekaman percakapan Paula dengan Pak Im menemukan chat dan lain sebagainya. Itu kan belum bisa kita buktikan. Hukum kan harusnya jelas, tertulis, tidak boleh berdasarkan analogi sendiri, harus berdasarkan real pembuktian. Jadi tidak boleh dalam hukum acara itu, hukum acara pidana pun mengatur, tidak bolehlah kita menyebutkan seorang sebelum adanya bukti. 2 minimal alat bukti, ada 5 alat bukti yang pertama saksi, ahli, surat, petunjuk, dan pengakuan. Kalau kita boleh mengatakan seorang itu minimal 2 alat bukti baru sudah kita katakan dia pelaku. Itu pun harus pembuktian di persidangan, tidak boleh berdasarkan analogi.
Saya bilang hukum kan tertulis jelas tanpa analogi. Berarti bisa dikatakan bahwa rekaman itu tidak bisa dijadikan Bisa bukti. tidak jadi bukti karena belum ada di persidangan mengatakan itu benar dia seperti itu. Maka bisa dilakukan upayanya adalah laporan pidana bahwa dugaannya Baik Nuril itu melakukan tindakan-tindakan untuk menggiring opini, mempengaruhi putusan. Itu tidak benar. Nah, tinggal bagaimana integritas daripada para hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara itu dalam tingkat banding. Terakhir mungkin Bang, mungkin ada pesan nggak sih bukan pesan sih, lebih kayak saran, karena ini kan udah Untuk jadi kedua belah pihak yang kalau jadi mau berpisah tuh rumah tangga itu kan ada anak dan segala Ya, macamnya. Dari ya. sisi hukum bisa Ya. di Saya lebih menyoroti kepada dari sisi psikologi anak. Kita bisa melihat dari beberapa contoh perceraian yang soft. Seperti saya sebutkan itu ada Gading Martin. Ya, saya sangat salut dengan Gading Martin. Apa? Seburuk apapun istrinya, itu adalah ibu dari anak-anaknya. Maka tak perlu kita umpat. Toh mereka dulu pernah saling menyayangi. Terkait perbedaan pendapat dalam perjalanan perkawinan hal biasa. Silahkan berpisah secara baik-baik. Jagalah anak-anaknya. Karena anak-anak tidak minta dilahirkan. Anak-anak tidak minta dia sesuatu. Dia dilahirkan atas petunjuk Tuhan dan memang rezeki. Karena anak hadir itu adalah sumber kebahagiaan. Ingat, Tuhan memberikan rezeki anak itu untuk sumber kebahagiaan. Kenapa? Setiap pulang kita melihat anak itu selalu bahagia. Tetapi ingat, saat kita tidak mampu mengelola, menjaga kebahagiaan kita menjadi masalah untuk kita sendiri. Maka dari itu saya menyoroti dari sisi psikologi saja dulu. Kalau hukumnya silahkan berproses ya. Ada mekanisme, tapi secara psikologi tolong jaga nama baik anak-anak kalian. jejak digital itu menakutkan ya Pak? Seperti itu kira-kira mereka akan tumbuh menjadi orang yang besar dan ini akan menjadi catatan tidak baik terhadap anak. Maki silakan tutup, silakan kalian bercerai, tapi jangan mengumbar keburukan dari pasangan masing-masing karena itu menjadi tidak baik untuk terhadap perkembangan psikologi anak dan ini kan terekam dalam otaknya sampai akhir hayat bahwa pernah bapak ibu saya dulu bercerai dengan permasalahan seperti itu. Saya kira demikian.